Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita terhindar dari wabah virus penyakit corona, amin. Dan tak lupa, salam kita haturkan pada baginda kita yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memperjuangkan risalah Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang insya Allah berkah ini, amin. Nah, Sat, ngomong-ngomong nih, tema kita nih apa nih, Sat? Boleh dikasih tahu nggak, Kak? Tema kita nih apa? Dan hostnya yang ngasih tahu. Saya ngetes. Gimana nih? Udah siap belum nih? Siap. Tema kita adalah beramal optimal dalam kondisi minimal. Maksudnya apa nih? Langsung dijelasin. Apa kenalan dulu? Langsung. Kayaknya nggak usah, soalnya udah di-upload di feed, kayaknya nggak usah. Langsung aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar. Baik. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah karena apapun kondisinya kita patut bersyukur. Karena banyak sekali kenikmatan dari Allah yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi langsung aja, nggak perlu kenalan kata hostnya. Udah terkenal kok, followernya banyak, Kak Oksa. Oke, jadi saya panggilnya Dita Mas Skui aja ya, sesuai dengan nama Instagram. Itu alay sekali ya nama Instagram saya. Tapi Bila aja biar. Tapi saya tahu sifat seseorang itu dari nama Instagramnya. Kayak Dita Mas Skui itu ada artinya. Apa itu? Itu ada dua sifat di situ. Ditama itu artinya dilihat tampan juga ya. dilihat Amin. tampan juga ya. Dilihat tampan manis juga. Kalau Skui itu kayaknya Mas, siapa nama aslinya? Bilal. Skui itu kayaknya akan jadi orang yang inspiratif, akan menjadi motivator ya. Skui itu Amin. Skui itu singkatan dari syukurin ya. Syukurin. Nah, jadi ngajak kita selalu bersyukur. Oke, Mas Bilal aja ya. Iya, Bilal. Ini 17 tahun. Iya, 17 tahun benar. Tidak ada hoax. Cuma beda 1 tahun. Dengan yang 16 atau dengan yang 16. Ya, jadi tema kita sesuai sudah dikatakan oleh Mas Bilal atau Mas Dita Mas Quiz. Berapa optimal dalam kondisi yang minimal. Maksudnya di sini kondisi kita kan minimal, gerakan kita terbatas, masih berlaku di rumah aja. Bahkan besok udah berlaku di Jakarta itu PSBB. You know PSBB? Karantina atau apa itu, lupa PSBB itu? Apa ya? Ada singkatannya. Apa PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Oh iya. Kita mulai berlaku itu. Jadi sekarang sekarang dibatasinya. Ya. Kenapa ya tadi? Kita tahu sendiri ini udah berapa lama nggak sekolah. Mas Bilal masih sekolah kan? Oh masih lah, belum lulus. belum lulus ini. Jadi corona ini ada dua, ada yang dapat berkah, ada yang dapat musibah. Kalau berkahnya itu mungkin bagi anak-anak sekolah ya nggak ada ujian nasional, langsung auto lulus. Bagi narapidana 30.000 dibebaskan, itu berkah atau gimana? Berkat. Bagi pebisnis berkahnya itu ya yang nimbun masker bisa dapat untung banyak, itu bukan berkah ya, itu maksiat. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Namun selain berkah,
kita dalam segala sesuatu kita harus mengambil pelajaran atau ibroh. Nah, menurut saya dalam peristiwa corona ini ada 4 ibrohnya ya, 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Saya jelasin dulu sebelum kita bahas tentang amalnya. Ada 4 ibroh. Yang pertama, dengan peristiwa corona ini semakin bikin saya sendiri, saya pribadi itu merasa bahwa bangga sebagai seorang muslim dan yakin Islam itu memang sempurna. Benarlah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam itu sebagai agama untuk kalian. Benar-benar sempurna. Di mana sempurnanya? Misal gitu ya. WHO itu menyarankan kalau bersin tutup mulutnya. Nah, Rasulullah udah lama seperti itu. Dan ngasih tahu kalau ada seperti apa, tutup ya mulutnya bersin. Iya. Terus ada yang bilang juga corona ini kan karena hewan ya, karena hewan. Karena makan tikus, makan kelelawar. Dan yang haram ya. Di An-Nahl ayat 14 itu jelaskan kata Allah ya kan. Makanlah makanan yang halal dan toib, bukan bang toib, yang baik gitu. Jadi selain halal juga baik. Nah, udah nggak halal, nggak toib juga, nggak baik juga. Islam sudah itu. Lalu apalagi misalnya tentang karantina itu ternyata masya Allah itu sunnahnya Rasulullah, ajaran Islam. Kata Allah, kata Rasulullah, ketika di suatu negeri itu ada wabah, jangan datangi negeri itu. Tapi kalau di negeri kalian sendiri yang ada wabah, jangan keluar dari negeri itu. Ini luar biasa. Maka sini saya semakin masya Allah. Islam, semakin yakin bahwa Islam itu memang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Memang benar-benar sempurna, perfect gitu. Itu pelajaran pertama, ibroh pertama. Ibroh yang kedua, di sini kita baru paham ternyata Islam itu memang fikihnya sangat luas, ilmunya sangat luas sekali. Mungkin selama ini nggak kepikiran, kok bisa ada larangan sholat Jumat, ya kan? Kok bisa sih ada masa sholat Jumat dilarang? Nanti gimana dapat dosa? Apalagi udah 2 kali nggak sholat, gimana dong hukumnya? Gimana itu? Nah ternyata di sini dapat ilmunya lagi, ya luar biasa, masya Allah gitu kan. Bahkan MUI sudah memfatwakan nggak masalah itu kan. Untuk saat ini sholat itu di rumah aja, maksudnya sholat di rumah, atau kalau bisa berjamaah di rumahnya nggak masalah, minimal 3 laki-laki ada balir gitu kan. Dan yang memfatwakan itu ulama. Yang namanya ulama itu dalam surat Al-Fatir ayat 28 sangat jelas sekali di situ Allah katakan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Jadi nggak mungkin ulama salah di sini, pasti kita ikut saja di sini. Di sini ternyata luar biasa fikih Islam itu. Selama ini nggak kepikiran, masa sih sholat Jumat dilarang? Bahkan umroh di Arab Saudi itu nggak boleh ya kan? Iya. Nggak kepikiran sama sekali. Masa seperti itu? Tapi ternyata dibolehkan itu kan, nggak sampai jadi dosa. Ini fikih Islam yang sangat luar biasa. Ini hikmah yang keberapa? Kedua. Oh ya Mas Bilal, nanti dicek ya siapa yang aktif, siapa yang responsif. Nanti Kak Oksa ada hadiah. Wis, mantap. Hadiahnya itu buku ya, buku Kak Oksa langsung. Ayo penonton tuh. Ya. Jodis ya? Ya apa? Udah tahu singkatannya? Jodoh. Jomblo sadis. Nah, ketahuan belum punya bukunya, harus punya. Nah nih kita lihat nih penonton nih. Ya, saya liatin siapa aja yang nonton ya. Yang selalu hadir. Semoga dapat bukunya ya Sat ya. Yang komen, yang jawab, yang respon, yang paling banyak itu nanti Mas Bilal sendiri yang pilih. Nanti dikasih buku Jomblo di Rindu Surga. Siap, saya catat. Oke, catat ya. Dan semua yang hadir dan peserta yang hadir, saya kasih buku untuk bacaan di rumah. Saya kasih diskon 50%. Langsung promosi. 50% untuk yang hadir. Jadi biasanya dijual 50.000, cukup 25.000. Ya untuk teman-teman yang hadir ya, terutama untuk menemani kejombloannya di masa di rumah aja. Oke, kita lanjut lagi. Selingan sedikit, iklan sedikit. Kebawa tadi habis ngajar ya, ngajar smart entrepreneur tadi. Oke, yang ketiga, hikmah pelajaran yang ketiga menurut Kak Oksa itu ternyata yang dekat itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Buktinya hari ini justru yang membawa kebahagiaan itu ketika kita jauh-jauhan, ketika kita social distancing ya. Makanya memang benar banyak orang yang dekat-dekat ujungnya ditinggalin nikah.
Nggak nyambung. Ujung-ujungnya ditinggalin nikah ya. Udah dekat ternyata nikahnya sama orang lain. Ini Jagain istri orang. itu hikmah ketiga. Dan hikmah yang keempat, pelajaran yang keempat, ternyata justru dalam kondisi minimal itu pahalanya bisa lebih besar daripada kondisi yang maksimal. Lo kok bisa? Ya kan? Bagaimana mungkin buang sholat Jumat nggak boleh? Ya, di beberapa tempat yang zona merah kan nggak dibuka kan masjidnya. Kalau di Palembang sih, di Palembang udah dua pekan ini juga nggak sholat Jumat di masjid. Sebaran. Ya contoh ya yang paling udah kita tahu yang udah lama itu adalah di Palestina misalnya. Itu kondisi mereka gimana? Minimal atau maksimal? Di Palestina. Minimal banget. Ya, minimal bingit ya. Minimal bingit. Gimana? Nggak seperti kita ya. Seperti kita bisa kumpul kajian, banyak-banyak ngumpulin orang, gitu kan. Di sana itu ya, ada istilah itu, sahur di dunia, berbuka di surga. Sahur di dunia, berbuka di surga. Saking kan, kematian itu selalu mendekati, selalu mengejar itu. Ada rudal, ada apa segala macam. Itu di Palestina. Tapi lihat bagaimana anak-anak mudanya di sana, anak-anaknya di sana, remajanya di sana, semuanya berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Kenapa? Kenapa ingin ketika nanti rudal itu datang menghantam mereka, ingin sebagai seorang yang cinta dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Justru dalam kondisi minimal, harusnya aktivitas kita, amal kita itu lebih banyak lagi. Ini kesempatan. Yang biasanya sekolah, mungkin Mas Bilal atau teman-teman lain itu nggak bisa sholat duha. Ya kan? Ya ada sih sekolah yang harus sholat duha, tapi banyak yang nggak kan sholat gitu. Nah, dalam kondisi di rumah aja ini kan bisa sholat duha. Yang biasanya nggak pernah sholat duha, sekarang bisa sholat duha. Ya, itu waktunya luang. Waktunya banyak sekali untuk menghafalkan, bahkan untuk baca buku. Pertanyaan Kak Oksa ya, selama di rumah aja, selama nggak sekolah, selama nggak kuliah, berapa buku yang udah dibaca? Silakan dijawab. Berapa buku yang udah dibaca? Ayo penonton berapa buku? Udah menonton ayo berapa buku nih? Semoga tambahin buku lagi yang udah habis stok bukunya ya. Saya nggak sih baca buku ketika banyak rumah ini. Kalau Mas Bilal sendiri gimana? Alhamdulillah saya baca Quran, saya rajin. Hafal ya? Baca Quran ya? Kalau buku? Kalau buku lain sih saya belum, saya lebih ke HP sih kalau belajar mah. Apa ya? E-book ya? E-book ya? Oh itu ada yang jawab 2, Soraya 2 ya baca buku, Masya Allah. Ada yang jawab enggak banyak. Ya maksud saya gini, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak mengumpulkan amal. Justru banyak di suatu kondisi yang kondisinya minimal justru bisa mengumpulkan banyak amal. Jadi ya lucu ya sepertinya ketika nanti ditanya oleh anak cucu kita dari tahun 2020 kita atau kakek itu pernah ya membela negara, membantu negara. Ngapain? Perang? Enggak, di rumah aja. Jadi kaum rebahan. Ya beda ya. Kalau para sahabat, jihadnya itu langsung ketemu musuhnya, langsung ada musuhnya, enak gitu kan. Kalau mati ya mati syahid. Makanya mereka semangat sekali karena musuhnya kelihatan. Kalau corona ini gimana? Nggak kelihatan. Maka jihad terbaik ya di rumah. Apalagi anak sekolah belum nyari duit. Ya beda kalau yang sudah nyari duit. Yang harus keluar. Kayak itu ya. Jadi tentang corona dan ternyata tidak ada alasan untuk tidak beramal. Mungkin itu dulu Mas Bilo. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Semoga yang nanya banyak nih, saya tulis nih, dapat hadiah buku nih. Dapat kayaknya ada stok berapa buku nih, Kak Oksa nih? Oh, berapa yang akan dijadikan menang gitu, pemenang? Iya, berapa orang nih kira-kira? Oh, 2 aja deh. 2 tuh, dikirain cuma 1. Ayo. Ntar satunya kalau nggak ada yang ini buat saya loh. Ya, kalau Mas Bilal boleh ngomongnya. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya nggak? Waktu kita masih lama, jadi Kak masih ada 40 menit lagi. Oke. 40 menit. Ya, oke.
Jadi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai justru ketika di rumah aja bukan mendapatkan amal soleh, tapi banyaklah amal salah. Justru Amal semakin salah. banyak, iya, bukan amal soleh tapi amal salah. Bedanya sedikit ya. Justru semakin banyak chattingan dengan pacar misalnya kan, atau bukan pacar deh, Astagfirullah. di rumah aja gitu. Banyak chattingan atau bahkan video callan itu kan dengan yang bukan mahram, dengan yang belum halal untuk Hmm. kita. Ya. Hmm. Kesempatan untuk biasanya sibuk oleh sekolah, ya, sibuk oleh kuliah. Sekarang itu waktunya panjang di tiduran di kamar ya sambil chattingan dengan pacar atau dengan yang bukan halal, yang bukan yang halal untuk kita. Dan itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Ini peristiwa atau kita sebut ujian ya, ujian bagi kita. Ini harusnya menjadi pengingat untuk kita. Sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita duga-duga. Ini seumur hidup ini pertama kali yang kau saya rasakan. Kalau Bill gimana? Sama ya? Sama aja sih saya mah. Kayaknya semuanya juga gitu ya. Ya kalau dulu ada virus apa itu MERS, virus flu burung itu nggak seperti hari ini. Nyantai-nyantai aja. Hari itu benar-benar Nggak ada liburnya kalau yang lain mah. kerasa banget. Nah, itu ada yang nanya tuh, bagaimana hukum bila sholat tarawih di bulan Ramadan tidak di masjid Kak? Oke, jawab dulu ya. Siap, nggak apa-apa. Apa? Sambil nanya nggak masalah. Sambil nanya nggak masalah. Gimana? Nanti kan sholat tarawih, ya kan? Dan kemungkinan besar wabah ini belum selesai. Karena ada yang menganalisis juga sampai bulan Oktober bahkan, ya. Bulan Oktober. Jadi kita berharap lah, kalau sudah kata Allah kun fayakun, apa yang tidak mungkin, ya kan? Tapi syaratnya ya seluruh rakyat Indonesia ini harus bertaubat itu kan. Banyak-banyak ingat. Tobat masal. Taubat masal ya. Ya gimana sih kalau nanti sholat tarawih terus masjidnya masih nggak dibuka? Oke, jadi gini ya. Pertama, sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib ya bagi laki-laki. Bagi laki-laki, perempuan enggak wajib. Bagi laki-laki itu wajib. Nah, yang wajib aja itu boleh diganti sholat zuhur dalam kondisi hari ini. Boleh diganti sholat zuhur. Kalau memang paling nggak ada masjid yang buka di tempat itu, boleh diganti sholat zuhur. Itu sholat yang wajib, apalagi sholat sunnah tarawih tadi misalnya. Dan Rasulullah dalam sholat tarawih itu, kita banyak baca hadis itu kan, Rasulullah itu hanya beberapa malam sholat berjamaah di masjid, seterusnya itu di rumah ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sholat tarawih di rumah, tapi tetap berjamaah ya. Suami ajak istrinya, ajak anaknya, dan seterusnya bisa sholat di situ kalau memang nggak ada masjid yang buka. Apalagi di zona merah ya, Jabodetabek itu kayaknya nggak bisa deh. Tidak masalah. Jadi itu ya. Jadi yang sholat wajib aja, seperti sholat Jumat atau sholat berjamaah 5 waktu itu dibolehkan untuk diganti sholat zuhur. Apalagi sholat tarawih yang sunnah. Dan disinilah keluasan fikih Islam tadi yang Kak Ustaz sebutkan tadi, luar biasanya fikih Islam ya kan. Babi itu hukumnya apa? Makan babi? Haram ya kan. Jelas ya kan. Haram ya. Di surat Al-Maidah sangat jelas sekali babi itu haram. Tapi yang haram itu bisa jadi halal dalam kondisi darurat. Ketika dia masuk di sebuah hutan misalnya, nggak ada makanan, nggak ada binatang apapun selain babi, maka yang haram tadi jadi halal. Tapi jangan nambah ya, jangan nambah. Terdesak. Biar kita bertahan hidup aja ya. Jadi yang haram pun bisa jadi halal. Oke. Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib ya. Jelas ya di Al-Baqarah ayat 183 ya, jelas sekali. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam diucapkan atas kamu puasa. Tapi ternyata di ayat selanjutnya boleh nggak puasa? Ketika perjalanan jauh nggak kuat ya. Ketika sakit boleh nggak puasa? Diganti di bulan yang lain. Bahkan seandainya memang nggak kuat puasa sama sekali, orang yang sudah tua atau dia sakitnya nggak bisa sembuh lagi, gitu kan? Diganti di hari lain puasa, nggak usah puasa, bayar dia. Itu luar biasanya Islam. Islam itu menurut saya memanusiakan manusia.
manusia. Jadi sangat masuk akal, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, gitu kan? Itu Islam. Contoh lagi ya, sholat fardu. Nah, sholat fardu itu gerakannya harus sempurna kan, dari takbiratul ihram sampai salam, ya kan? Tapi dalam Islam, ketika seseorang nggak bisa untuk berdiri, silakan deh sholatnya duduk aja, nggak usah diri. Ya. Masih nggak bisa duduk juga ya, udah baring aja, nggak apa-apa. Masih nggak gerakin apa-apa ya udah dengan isyarat. Itu jadi nggak maksa kita, pokoknya walaupun nggak bisa duduk kamu harus paksa untuk berdiri, enggak. Ini luar biasanya Islam, sangat memanusiakan sesuai manusia. jasmani dan rohani ya. Iya, sesuai dengan. Kalau agama lain misalnya itu kalau ada pertanyaannya? Ada nih, panjang nih. Bacain. Kalau kondisinya masih seperti ini, suasana Ramadan pasti berbeda. Kalau semua kegiatan di masjid ditiadakan, apakah ini pertanda hilangnya keberkahan atau kenikmatan beribadah? Ya. Ya, jadi memang kita semua sedih ya. Kita semua sangat sedih. Biasanya Ramadan itu seru ya. Seru sekali. Banyak sekali. Perang sarung. Banyak sekali pahala-pahala yang bisa didapatkan. Bahkan yang sunnah pun itu pahalanya seperti wajib. Dan yang wajib itu balasannya 10 kali lipat. Luar biasa ketika Ramadan, gitu kan. Nah, apalagi sholat jamaah biasanya 27 kali lipat. Nah, ini ketika Ramadan tambah lagi, gitu kan. Tambah lagi, luar biasa. Ini gimana? Apakah ketika nanti di bulan Ramadan semua masjid tutup misalnya, apakah pertanda hilangnya keberkahan? Nah, tadi kau usah sebutkan apa itu berkah. Berkah itu menurut para ulama itu adalah ziyadatul khair. Ini bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Ya. Kebaikan menurut siapa ya? Menurut Allah, bukan menurut manusia. Ya. Yang namanya kebaikan itu ya menurut Allah, menurut hukum syara. Dan ketika masjid itu ditutup dan syara itu membolehkan dalam kondisi tertentu, maka ya nggak masalah, bukan berarti hilangnya keberkahan, enggak. Gitu. Cuman tempatnya saja yang berbeda. Biasanya sholat di masjid ini sholat berjamaah di rumah. Bukan berarti nggak sholat, tetap sholat. Cuman tempatnya yang berbeda. Ya. Jadi di sini saya sepakat dengan para ulama. Tadi saya bilang tadi, ulama itu ya yang takut dengan Allah. Bahwa untuk kondisi hari ini ya nggak masalah walaupun nggak berjamaah di masjid. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya sebenarnya ketika dalam sistem Islam itu sholat Jumat itu nggak ada yang ditutup, tetap sholat Jumat. Nah, tapi seluruh yang sakit itu tahu siapa yang sakit. Maka yang sakit itu yang tidak boleh ke masjid. Ya, ke masjid. Kalau sehat ya tetap ke masjid. Kan ada hadisnya. Janganlah mencampurkan antara yang sehat dan yang sakit. Nah, untuk kondisi hari ini itu tidak tahu. Apalagi sekarang ada istilah OTG. Tahu OTG? OTG orang ya, bukan flash disk ya, bukan USB. OTG. Orang tanpa gejala. Ya jadi nggak ada batuk, tapi kena, ada sesak. Tapi ternyata kena corona. Gitu kan. Nah, jadi kecuali semuanya itu sudah dites dan yang positif udah nggak boleh kemana-mana di karantina, gitu kan. Maka ya udah bisa beraktivitas. Itu bedanya, gitu kan. Dalam sistem Islam, gitu kan. Seperti itu. Memang diurusi, ya kan? Diurusi semuanya. Tapi kalau kondisi hari ini ya kita bingung, gitu kan. Mana yang sehat, mana yang sakit. Makanya udahlah, gitu kan. Daripada bingung ya kita percaya kepada ulama aja. Apalagi tadi sudah kau sebutkan yang namanya ulama itu ya, dalam surat Al-Fatir itu takut pada Allah. Kalau dia nggak takut pada Allah pasti bukan ulama. Ya. Semuanya game, semuanya udah seperti itu ya, Bu Yahya, Ustaz Felix, gitu. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Bentar, saya lihat dulu. Ada yang mau nanya, silakan. Bagi yang penonton teraktif dapat giveaway ya, Ustaz ya. Oh, itu ada apa, siapa itu? Faza 079. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Bentar. Ada yang ingin bertanya, silakan, waktu kita masih lumayan, masih ada 30 menit lagi.
Hmm, Ntar kita lihat dulu. Kayaknya nggak enak Ada tak? mereng-merengnya. Susah banget. Pas saya jadi ikut mereng nih. Tapi kalau nggak landscape nggak enak, nggak luas. Itu ada tuh. Ntar. Coba dicek ke atas atau ke bawah. Di Ada atas nih beberapa, ada iya, ada beberapa tadi yang udah nanya. bagaimana hukum ngabuburit saat pandemik. Hukum ngabuburit saat pandemik. Ya, jadi nggak saat pandemik aja ya hukumnya mubah. Maksudnya itu nggak sunnah, nggak dapat pahala nggak. Ya kan? Ngabuburit itu apa sih ngabuburit itu? Ngabuburit itu nyari angin, Nyari nyari angin ya. buka, nyari Nyari buka, tajil gitu ya. nyari tajil. Jadi ya saat tidak pandemik saja itu ya hukumnya mubah saja, nggak sunnah ya boleh. Apalagi kondisi saat pandemik. Jadi kalau masih ada yang ngabuburit, dalam artian kumpul-kumpul gitu kan, kumpul ya bisa jadi dosa ya karena kan itu kan bukan sesuatu yang disunahkan, bukan sesuatu yang wajib juga ngabuburit. Lebih baik diselangi baca Quran ya menjelang buka ya, Kak ya. Iya benar, apalagi asmara subuh ya. Ada yang ingin bertanya lagi ini apa? Kalau Itu kita ada kerja yang di luar gimana Kak? Kan kewajiban kita kan menafkahi ya. Misalkan sebagai seorang pria kan Kak, itu tugas kita kan menafkahi keluarga. Bagaimana jika kewajiban kita tuh tergantikan oleh larangan kita tuh kerja di luar tuh gimana tuh Kak? ya. Jadi kalau ada larangan kerja di luar itu seharusnya yang melarang itu pemerintah ya bukan kita. Ya, kalau Mm-mm. kita ini ya nggak bisa ngelarang, nggak bisa ngelarang orang. Kenapa kalau ngelarang itu berarti ada konsekuensinya. Ngelarang orang untuk nggak Ya. kerja, maka berarti kita kasih kebutuhannya, kita ganti kebutuhannya. Itu tugas pemerintah saat ini. Jadi ketika ada larangan pemerintah atau negara yang melarang seperti itu, berarti negara udah siap untuk mengganti kebutuhan selama tidak bekerja. Tapi kalau sekedar nggak usah keluar rumah tapi nggak diganti, berarti itu bukan larangan, sekedar himbauan saja. Ya. Oh, berarti kita sebagai pencari nafkah itu tetap harus mencari nafkah di luar gitu ya, berarti. Iya, kalau nggak ada pilihan lain ya gimana? Kalau nggak ada Iya, pilihan lain, mau makan apa kita kan? ya nggak kena corona, tapi kena busung lapar gitu kan. Gak ada yang bisa dimakan. Maka di sini tadi pentingnya seorang pemimpin ya, seperti Umar bin Khattab yang tahu kondisi rakyatnya seperti apa. Jadi nggak sekedar melarang orang, tapi ngasih solusi. Oke. Kalau saya yakin seluruh rakyat Indonesia itu kalau disuruh di rumah aja mau, asal dibayar gitu kan. Kebutuhan pokoknya yang selama ini berapa, misalnya gajinya selama ini kebutuhannya berapa, itu diganti. Saya yakin ya enaklah di rumah daripada kerja ya kan. Dia tuh capek. Jadi ini terpaksa harus keluar rumah, ya karena nggak ada tanggungannya. Ya kan? Saya nggak tahu kalau kebijakan terbaru misalnya kayak PSBB yang besok akan diterapkan itu seperti apa, saya belum tahu. Ya, di Jakarta tuh nggak salah Kak. Jadi Gojek itu nggak ada lagi ngambil penumpang, jadi cukup makanan doang gitu. Bahkan tuh Ya, apa? Saya tuh lihat kan ada orang tuh ngupload itu, jadi apa screenshotan WA gitu kan. Tukang Gojek tuh, Pak maaf, ini saya ada TV pengen digadai, tukar sama beras berapa liter gitu. Itu saya sedih banget itu. Iya, ya. sampai nggak bisa nyari duit kan, sampai mau gadai TV apa tukang Gojek. Ini ada yang nanya nih. Kak Bilal pecinya dilepas, iya panas. Aduh, ada lagi. Nggak konsisten. Aduh. Apa ini ada yang nanya? Sama halnya ayahnya saya yang masih tetap bekerja cari nafkah. Oh, ini ada yang curhat nih. Semoga ayahnya diberikan rezeki yang lancar. Amin. Semoga keluarganya tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ada yang ingin bertanya? Ini saya sudah memegang dua nama nih. Jadi namanya itu dia selalu aktif dan selalu bertanya dan berkomentar. Saya udah pegang dua nama nih. Udah ketebak lah siapa lah. Nah, ini ada yang ingin bertanya, silakan terkait dengan sikap kita terhadap kasus COVID-19 ini. Ya, Sebagai remaja ataupun yang sudah berkeluarga, silakan apa yang bisa kita lakukan
Ya, dan apa yang harus kita laksanakan juga untuk ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan. ya Pak, tema saya lihat kita dulu. tadi ada ya? Hmm, Ini aneh-aneh pertanyaannya nih. Nggak apa-apa. Bolehkah ibu hamil tidak puasa katanya? Bolehkah ibu hamil tidak puasa katanya? Oh gitu ya. Ya, kalau tergantung kalau dia kuat ya puasa. Tapi kalau memangnya nggak kuat ya nggak apa-apa nggak puasa. Tapi nanti Hmm, diganti ya, diganti seperti itu. hmm. Seperti yang tadi Habis itu Kak kan saya bilang ya Islam kalau itu. kandungan itu kan butuh nutrisi juga kan ya, kayak kalau misalkan Ya, puasa kan kasihan juga bayinya. Hmm, bagaimana hukum ngajar kajian di luar saat masa pandemik? Ya seperti ini, kajian online ya, kayak bayangin oh dari sih Palembang ke Semarang Nazar. bisa berhubungan kan? Ya ini luar biasa ya. Jadi nggak ada istilah nggak ngaji gitu kan. Ternyata masih teman surga memfasilitasi setiap malam ada kajian online. Ini luar Hmm, biasa teman surga ini. Jadi hmm, nggak ada alasan, aduh, saya nggak bisa dapat ilmu nih. Enggak, justru bisa dapat ilmu lebih banyak dengan membaca ya, dengan ikuti kajian-kajian online atau nonton YouTube ya. Banyak hal yang hmm, bisa dilakukan. Bahkan kita bisa berkarya ketika dalam kondisi seperti itu. Dulu mungkin sibuk gitu kan, harus sekolah, harus kuliah, harus ngapain di luar gitu kan. Sekarang udah banyak di rumah, banyakin berkarya deh gitu kan. Ini saya alhamdulillah 2 hari ini itu subscriber YouTube itu nambah 300. Kenapa Push, kan? mantep. Karena orang banyak banyak di rumah kayaknya. Itu gara-gara apa namanya cover lagu Aisyah ya. Ya tuh viral semua, saya sampai kesel liatnya. Aduh. Tapi diganti, saya ganti liriknya yang bagus lah gitu kan. Nggak Hmm, bikin baper gitu. Ya tadi, makanya tadi kalau bisa nanti setelah selesai pandemi ini kita jadi orang yang baru ya, jadi orang yang baru yang lebih baik tentu saja ya. Yang selama ini hafalan Al-Qur'annya sedikit itu bisa memperbanyak hmm, sekarang. Yang hafalan hadisnya kurang bisa memperbanyak sekarang. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tahu-tahu ketika ketemu dengan teman-teman, tahu-tahu udah banyak kepintarannya, udah banyak hafalan, ya udah banyak hmm, yang didapatkan. Inilah hikmah sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmahnya. Maka tadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur dalam segala situasi apapun itu kita wajib bersyukur. Itulah seorang Muslim itu seperti itu. Maka Rasulullah itu terwowkan dengan sifat kaum muslimin. Takjub gitu. Kata Rasulullah, aku sangat takjub kepada kaum muslimin, urusan kaum muslimin. Kenapa nggak takjub? Ketika mereka dikasih ujian, dikasih kesulitan, mereka bersabar. Dan sabar itu baik. Dan ketika mereka dikasih kesenangan, mereka bersyukur. Syukur juga baik. Ini luar biasa. Jadi nggak ada, kita nggak usah ngeluh ya kan, nggak usah apa ya. Jadi syukuri aja. Syukuri dengan perbanyak amal ya, perbanyak amal yang ternyata justru kita lebih bisa banyak lakukan ketika di rumah sebenarnya. Dalam kondisi yang minimal, kita bisa beramal dengan maksimal. Ya kan? hmm. Ini ada yang nanya lagi Apalagi, nih, Kak, bagaimana? menyikapi isu tentang COVID yang katanya buatan musuh Islam itu gimana Kak? Ya, Menyikapi isu tentang COVID yang katanya buatan musuh Islam. Wah ini konspirasi nih, tentang konspirasi ya. konspirasi. Oh, berat ini. Ya, jadi banyak emang yang seperti itu yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini konspirasi gitu kan untuk membunuh Hmm, kaum muslimin ya, untuk menghabisi kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat siapa yang menciptakan ini misalnya hmm, Cina, Cina sendiri banyak korbannya atau Amerika, hmm, Mereka juga kewalahan ya. hmm. Bahkan Ini yang kena itu bukan hanya rakyat biasa loh yang kena. Bayangin Ratu Elizabeth iya. itu kena, ya, Ratu Elizabeth kena, ya, pangerannya kena, ya kan? Bahkan Hmm. si Artis-artis pemimpin, Hollywood kena juga. ya, Hmm, pemimpin Israel, tahu siapa? hmm, Netanyahu itu ya, positif juga. hmm, Nah, itu jadi nggak mungkin lah ya kalau dikatakan menurut kau saya itu kalau dibikin gitu ya. hmm. Dibikin. Justru ternyata penguasa-penguasanya, pejabat-pejabatnya justru banyak yang kena juga. Nah, boleh nggak kita tidak puasa sunnah? Apa hukumnya? Kan sunnah itu gimana tuh Kak? Kalau misalkan kamu sunnah udah jelas ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kak, bagaimana kaitannya corona dengan kodo dan kodar katanya? Ya, corona dengan kodo dan kodar. Ini panjang nih, perlu 2 jam bahas ini. Oke, jawab singkat aja ya. Ya, Yang pertanyaan kalau terakhir, yang terakhir, oke. Berapa menit lagi? 8 menit lagi lah. Masya Allah, nggak kerasa ya. Sedih saya. Jadi apa kaitan corona dengan koda dan kodar? Ya, kita tahu sendiri, koda itu ketetapan Allah, kodar juga ketetapan Allah. Ya. Kalau corona, dan kita sangat yakin corona ini adalah dari Allah. Jadi tidak ada yang tidak hadir karena bukan dari Allah. Jadi semua ini memang sudah dari Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita percaya itu. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita itu berada dalam 2 lingkaran. Lingkaran yang kita kuasai dan lingkaran yang menguasai kita. Lingkaran yang kita kuasai, ini yang jadi bisa kita ikhtiarkan, bisa kita lakukan. Ya. Misalnya sebagai anak sekolah, mau di rumah atau kumpul-kumpul dengan temannya, itu pilihan. Itu pilihan. Mau pulang dari kerja yang kerja, mau cuci tangan dulu, mau ganti baju dulu, mandi dulu, baru gendong anaknya, baru gendong istrinya, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi mau tetap maksa sholat di masjid walaupun hari tutup, tetap dibuka-buka gemboknya, itu pilihan. Ya. Itu pilihan. Jadi kita ada 2 hal yang bisa kita lakukan dalam corona ini, yakni ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Ya. Nah, jadi kita ini siapa sih? Sekelas Nabi, sekelas Rasul aja itu luar biasa ikhtiarnya, ya kan? Luar biasa ikhtiarnya. Bagaimana Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun? Lu Nabi loh, nah kok lo bisa lari? Ya kan? Padahal Nabi, apa yang lari? Lawan aja, pasti Allah nolong. Tapi enggak, gitu kan? Bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika hijrah itu harus masuk ke dalam gua, ya? Biar nggak ditemukan oleh kafir Quraisy. Padahal Nabi gitu kan, tinggal doa aja langsung, kan. Tapi kenapa seperti itu ya? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita itu wajib berusaha. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika akan masuk ke sebuah negeri dikatakan dan nggak jadi, kena ternyata di negeri itu ada wabah dan berbalik lagi, terus ada yang bilang, kenapa kamu akan lari dari takdir Allah? Apa kata sang khalifah ini? Ya, saya tidak lari dari takdir Allah. Saya memilih takdir yang lain, ya, dari yang lain. Nah, kita ini apa gitu kan? Jadi sekelas Nabi, sekelas Rasulullah, sekelas sahabat pun ikhtiarnya luar biasa, ya kan? Bahkan ketika perang itu pakai baju besi, ya kan? Baju besi terbaik, gitu kan? Pakai strategi yang luar biasa, itu ikhtiar. Nah, dan yang kedua adalah tawakal. Jadi ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, namun ternyata penyakit apapun yang nggak harus corona tetap mendatangi kita, ini namanya kodok. Ini namanya kodok. Dan kita tidak akan dihisap gara-gara sakit, ya kan? Gara-gara sakit nggak akan dihisap. Yang akan itu adalah pilihan-pilihan kita, perbuatan-perbuatan kita. Seperti itu. Jadi kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ya kan? Masih aja kena penyakit, ya udah. Ini namanya ujian. Namanya ujian. Kodok, ya kan? Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu nggak pernah minta doa untuk disembuhkan, nggak pernah. Ya kan? Dan ketika di ujungnya baru beliau berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa. Itu bagi kita semua dalam hal apapun, dalam kesehatan, dalam rezeki, tetap tugas kita 2 tadi, ikhtiar dan tawakal. Ya, ikhtiar dan tawakal. Tawakal itu ya mewakilkan segala urusan kepada Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah segala urusan ini, apapun itu, ya. Apapun yang akan kau berikan. Tapi tetap ikhtiar kita jangan ditinggalkan. Mungkin itu. Nah, udah, baik. Oh, ya udah, Faza, selamat. Jadi selamat buku judis ya. Bagaimana pengirimannya? Saya akan jelaskan, Kak. Ya, nanti yang menang tadi 2 orang tadi ya. Siapa tadi saya lupa, Faza dan Masur dari DM aja nanti Instagram saya Kak_Oksa ya, DM di situ Kak saya yang menang tadi, nanti besok auto dikirim ya, langsung kalah kemana-mana, tunggu di rumah aja. Dan bukunya harus dibaca, tapi karena kalau nggak dibaca sia-sia gitu kan, harus dibaca. Insya Allah bukunya
sangat bermanfaat sekali untuk menemani masa kesendirian teman-teman Wes. yang menjadi jomblo dan sebagainya. Oh ya, ada lab juga tapi labnya di Taman Surga Palembang ya, teman-teman surga yang kalau besok jam 9 pagi ada lab, kita akan bahas tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang bahas jam 9 pagi. Nanti ada Kak Rota Ayun, telegram dari Palembang ya. Wes. Oke, cukup. Ya, cukup. Sekarang kita closing statement nih. Kesimpulannya apa, Kak? Selama 1 menit. Closing statement. Quotes Ya, atau apa? ya, tema kita hari ini beramal dengan maksimal walaupun kondisi kita minimal. Masya Allah. Jadi luar biasanya Islam itu. Dalam kondisi apapun sesungguhnya Allah itu ada. Ya, Allah senantiasa melihat perbuatan kita. Malaikat senantiasa mencatat amal buruk ataupun amal baik kita. Maka jangan merasa mentang-mentang di kamar terus handphonenya digunakan untuk buka film porno misalnya, handphonenya untuk dibuka untuk kepo-kepo yang buka aurat ya dan segala macam. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Justru ketika dalam kondisi minimal seperti hari ini, justru kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Kita memohon ampunan kepada Allah. Kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Kita nggak tahu, ya kan? Kita terkejut sekali bagaimana hari ini yang mati itu lebih banyak daripada yang sembuh gara-gara corona. Ya kan? Dan mereka mungkin pasti mereka nggak akan nyangka, ya kan? Dan luar biasanya dan sedihnya sekali bagaimana pemakamannya, pengurusan jenazahnya itu nggak seperti biasa. Sedih sekali. Tapi bukan tentang mati ya sebenarnya. Jadi hidup ini singkat. Ya, hidup ini cuman berawal dari huruf B dan berakhir ke huruf D. Ya, B, C, D. Karena kita berawal dari huruf B, born, ya lahir, dan nanti akan berakhir ke huruf D, dead, mati. Tapi nggak penting. Nggak penting itu semua. Yang penting dari huruf kedua, huruf C. Choice. Ya, ini pilihan-pilihan kita sewaktu kita hidup. Mau maksiat atau mau taat. Ya. Mau beribadah atau justru lalai melanggar perintah-perintah Allah, itu adalah pilihan-pilihan kita dan itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka alhamdulillah ini kesempatan terbaik kita untuk beramal ya. Terus tingkatkan hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, perbanyak baca buku dan mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir kita jadi orang yang baru, orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan ini adalah hikmah yang sangat besar bagi kita semua. Mungkin itu, terima kasih perhatiannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu Kak Oksa dan penonton, semoga sehat selalu, amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng.